Di sebuah hutan yang rindang, tinggallah seekor gajah besar bernama Sombo. Tubuhnya sangat besar, belalainya panjang, dan telinganya lebar seperti kipas. Setiap kali Sombo berjalan, tanah berguncang pelan, dan daun-daun beterbangan di sekitarnya. Sombo sangat bangga dengan ukuran tubuhnya. Ia suka sekali pamer kepada semua hewan di hutan. Setiap kali bertemu kelinci, burung, atau rusa, Sombo akan berkata, "Siapa hewan terbesar di hutan ini? Apu." "Siapa yang paling kuat?" "Apu." Bahkan saat minum di sungai, Sombo bercermin sambil berkata, "Wah, betapa hebatnya aku. Tidak ada yang bisa mengalahkanku." Teman-teman hewan kecil di hutan mulai merasa bosan dan sedikit kesal. Mereka ingin bermain dengan damai, tapi Sombo selalu datang dengan kesombongannya. Di sudut hutan, seekor semut kecil bernama Semi mendengarkan semua cerita tentang Sombo. Semi menggelengkan kepalanya dan bergumam, "Tubuh besar memang mengagumkan, tapi hati yang besar lebih penting. Mungkin sudah saatnya Sombo belajar pelajaran penting." Dan dari disitulah, sebuah rencana kecil mulai terbentuk di benak Semi. Di bawah akar pohon besar di tepi sungai, tinggal ribuan semut kecil yang rajin bekerja. Mereka membangun terowongan, mengumpulkan makanan, dan menjaga sarang mereka dengan penuh semangat. Di antara para semut itu, ada satu semut yang paling berani dan paling pintar. Namanya Semi. Tubuh Semi kecil sekali dibandingkan gajah Sombo, tapi hatinya besar dan penuh semangat. Suatu pagi, setelah mendengar lagi cerita tentang Sombo yang suka pamer, Semi berdiri di depan teman-temannya dan berkata, "Teman-teman, sudah cukup. Kita harus mengajarkan kepada gajah Sombo bahwa bukan ukuran tubuh yang membuat kita hebat, tapi kerendahan hati dan kerjasama." Semut-semut lain saling memandang dengan ragu. "Bagaimana mungkin kita, makhluk kecil ini, bisa menghadapi gajah sebesar gunung?" tanya salah satu semut. Semi tersenyum lebar dan menjawab, "Jangan takut. Kekuatan kita ada pada jumlah kita, kecerdikan kita, dan keberanian kita. Kalau kita bersama-sama, tidak ada yang mustahil." Semua semut mulai merasa bersemangat. Mereka mengangkat daun-daun kecil seperti bendera dan bersorak, "Untuk keberanian, untuk kebaikan." Hari itu juga, Semi dan kawan-kawan mulai menyusun rencana. Mereka tidak ingin menyakiti Sombo, hanya ingin mengajarkannya satu pelajaran penting, menghargai semua makhluk, besar maupun kecil. Dan petualangan mereka pun dimulai. Keesokan harinya, Semi dan teman-temannya berjalan menuju padang rumput, tempat di mana gajah Sombo biasa beristirahat. Mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Meskipun tubuh mereka kecil, keberanian mereka jauh lebih besar. Semi mengarahkan pasukannya ke tempat yang dekat dengan Sombo. Dia berdiri tegak di depan Sombo dan dengan suara yang cukup keras untuk didengar, berkata, "Hai gajah Sombo, kami, para semut kecil, ingin menantangmu." Sombo yang sedang berbaring santai mendengar suara itu dan langsung tertawa terbahak-bahak. "Haha, semut, menantangku, kalian ini lucu sekali. Siapa yang bisa mengalahkanku? Aku ini gajah, besar dan kuat. Apa kalian ingin berkelahi denganku?" katanya sambil menyeringai. Semi tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh ejekan Sombo. Dengan suara penuh keyakinan, ia menjawab, "Kami bukan datang untuk berkelahi, Sombo. Kami hanya ingin melihat siapa yang lebih kuat. Apakah tubuh besar seperti milikmu ataukah keberanian dan kecerdikan kami yang kecil ini? Kami menantangmu untuk sebuah ujian." Sombo semakin penasaran. "Tantangan apa itu?" tanyanya, kini sedikit lebih serius. Semi tersenyum lebar. "Pertandingannya sangat sederhana. Kita akan bersaing untuk melihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Kami akan menyerangmu secara diam-diam, dan kamu harus menghindari kami tanpa menggunakan kekuatanmu. Kalau kamu menyerah duluan, kamu kalah." Sombo mengerutkan kening. "Tapi aku besar, bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkanku dengan cara itu?" ia bertanya, mulai merasa ragu. Semi menjawab dengan percaya diri, "Kami mungkin kecil, Sombo,
tapi kami punya kecerdikan dan keberanian. Siapkah kamu menerima tantangan ini? Sombo berpikir sejenak, lalu berkata dengan nada sombong, "Baiklah, aku akan mengalahkan kalian semua. Tidak ada yang bisa mengalahkanku." Dan begitu, tantangan itu pun dimulai. Sombo berdiri tegak dengan penuh percaya diri. Ia melihat ratusan semut berkumpul di sekitar padang rumput, siap memulai tantangan. Dengan langkah besar, Sombo berjalan perlahan menuju tempat yang sudah ditentukan dan berkata, "Mulailah, semut-semut kecil, aku siap." Semi, sang pemimpin semut, memberi isyarat kepada teman-temannya untuk mulai bergerak. Mereka bergerak dengan cepat dan diam-diam, tak terlihat oleh mata Sombo yang besar. Dengan cekatan, ratusan semut memanjat tubuh Sombo, merayap ke atas punggungnya, dan bahkan masuk ke dalam telinganya. Sombo yang awalnya merasa santai mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada rasa gatal yang datang dari seluruh tubuhnya. Dia mencoba mengibas-ngibaskan tubuhnya. Tapi semut-semut itu semakin banyak. "Aduh, apa ini? Gatal sekali!" teriak Sombo sambil menggoyang-goyangkan telinganya. Semut-semut kecil itu terus bergerak dengan teratur dan cepat. Mereka menggigit perlahan-lahan dan menggelitik bagian tubuh Sombo yang sensitif. Semi yang berada di barisan depan hanya tersenyum melihat rencana mereka berjalan dengan lancar. Sombo semakin panik. Dia mulai menggaruk-garuk tubuhnya dengan kakinya, mencoba membuang semut-semut yang terus merayap. Namun, semakin ia mengibas-ngibaskan tubuhnya, semakin banyak semut yang memanjat. "Berhenti, berhenti, gatal sekali!" teriak Sombo dengan suara berat, tapi semut-semut itu tetap bergerak tanpa henti. Setelah beberapa saat, Sombo mulai kelelahan. Ia berlari ke sana kemari, melompat-lompat, dan menggulingkan tubuhnya di tanah, berharap semut-semut itu pergi. Tapi semut-semut itu tetap bergerak dengan cepat, menghindari setiap usahanya. Semi berdiri jauh di kejauhan, memimpin dengan sabar. "Sombo, kamu bisa menyerah kapan saja, dan kami akan berhenti," teriaknya. Sombo, yang kini lelah dan bingung, terengah-engah. Ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kekuatan tubuhnya tidak cukup untuk menghindari serangan semut-semut kecil itu. Akhirnya, dengan napas yang terengah-engah, Sombo berteriak, "Aku menyerah, aku menairah." Semut-semut pun berhenti dan turun dengan tertib. Mereka kembali ke tempat mereka semula, sementara Sombo duduk di tanah dengan wajah merah karena malu. Sombo duduk di tanah dengan tubuh yang masih gatal dan lelah. Wajahnya memerah, bukan hanya karena gatal yang terus mengganggu, tetapi juga karena malu. Ia baru saja menyerah kepada semut-semut kecil yang tak pernah ia anggap serius. Semi, dengan penuh ketenangan, mendekati Sombo dan berkata, "Kami tidak mengalahkanmu dengan kekuatan, Sombo. Kami mengalahkanmu dengan kecerdikan dan kerjasama." Sombo mengangkat kepalanya dan menatap Semi. Ia merasa sangat malu. Ternyata, ukuran tubuh yang besar bukanlah segalanya. Kekuatan fisik tak selalu menjadi penentu siapa yang menang atau kalah. "Valian, kalian benar, Semi," kata Sombo pelan. "Aku terlalu sombong. Aku selalu berpikir bahwa tubuh besarku ini sudah cukup untuk membuatku jadi yang paling hebat." Semi tersenyum kecil dan berkata, "Setiap makhluk, besar atau kecil, memiliki kelebihan masing-masing, Sombo. Kami mungkin kecil, tetapi kami saling mendukung dan bekerja sama. Kekuatan yang sejati bukan hanya ada pada tubuh, tetapi pada hati yang penuh kerendahan hati dan saling menghargai." Sombo terdiam sejenak, merenung. "Semi, aku ingin belajar menjadi lebih baik. Aku ingin belajar merendah dan tidak hanya memikirkan diriku sendiri. Terima kasih sudah memberiku pelajaran berharga," kata Sombo tulus. Semi tersenyum dan menjawab, "Kami semua belajar bersama-sama, Sombo, dan kami akan selalu ada untukmu, karena hutan ini adalah rumah kita bersama." Sejak hari itu, Sombo tidak lagi sombong dan suka pamer. Ia mulai menghargai hewan-hewan lain di hutan, besar atau kecil. Ia juga sering membantu teman-temannya
tidak merasa lebih hebat hanya karena tubuhnya yang besar. Hutan pun menjadi tempat yang lebih damai, penuh persahabatan dan saling menghormati. Dan gajah Sombo, yang dulu sombong, kini dikenal sebagai gajah yang bijaksana dan penuh kasih.